Hey yo geng, back again lagi ya di Trade Balance Indonesia, dan di video kali ini gue bakal ngajakin kalian untuk bahas lagi ya akun Skyholic dan perdramaan cryptocurrency di Indonesia. Jadi breaking news lagi ya, salah satu pionir ya atau influencer kripto di Indonesia yaitu Sulianto ya menyebutkan di sini ya, kalau kita lihat teman-teman ya, gue spill dikit Dia terafiliasi. ya. Di sini Sulianto bongkar kalau Timothy jadi afiliator checks global yang ilegal di Indo kayak Bitget sama Bybit. Terus dapat uang dari kelas ratusan M gitu ya. Ini caption dari Skyholic. Jadi ya, klaimnya Skyholic yang dibahas di sini teman-teman ini adalah Timothy Ronald ya. Yang dibahas di sini adalah Timothy Ronald. Kalian jelas ya materi pembahasan kita di hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita mau review-review lagi guys ya, beberapa postingan terbaru ya dari Skyholic sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita mengenai Sulianto di grup Discord dia ya, pada live member dia ya, membahas mengenai hal tersebut ya. Dia menduga Skyholic ya klaim bahwa Sulianto memberitahu bahwa Timothy itu ada afiliasi dengan ceks luar yang ilegal ya, serta pendapatan dari kelasnya itu ratusan M guys ya, ratusan M bos gitu loh. Kalau kalian dikasih ratusan M, kalian mau ngapain ya? Boleh komen di bawah. Contoh nih, kayak kalian tiba-tiba ada bisnis, tiba-tiba masuk uang 300 M atau 100 M, 100 M aja deh ya, kalian mau ngapain ya? Apakah kalian bakal beli McLaren ya, atau kalian beli apa ya, Porsche ya, atau kalian beli Ferrari guys? Ya karena gitu ya, karena kalau misalnya orang dikasih uang banyak ya, apalagi dengan nominal yang sebegitu banyaknya ya, sampai ratusan M, biasanya memang ya ada beberapa uangnya itu bakalan dilariin ke mobil ya, karena nggak mungkin ya. Kita lihat juga dari gaya hidup orang Indonesia teman-teman ya, dapat uang dikit ya, dapat uang ratusan juta atau bahkan MM-an ya, itu jarang sih ada yang nabung ya, rata-rata bakalan beli mobil dulu ya. Kayak gitu ya. Apakah kalian adalah tim yang nabung dulu atau tim yang beliin mobil ya? Kalian komen di bawah kalau kalian dapat uang banyak gitu. Jadi kita lihat di sini ada screenshot teman-teman ya dari Timothy Ronald ya. Jadi Timothy Ronald ini ngechat ya, terus dia ngechat ke salah satu buzzer atau korban ya. Di sini disebutkan bahwa sampai berjumpa Cil ya, ini adalah foto Timothy Ronald di Polda Metro Jaya ya. Terus sudah beres LP-nya, tinggal ditunggu saja dipanggil BAP, jangan nggak datang ya. Jadi kayak di sini ada unsur pengancaman teman-teman katanya ya. Empati dan moral kalian di mana ya? Siapa yang nggak getar diancam begini, apalagi bocah-bocah Gen Z umur 20-an. Korban punya hak untuk melaporkan kalau mereka mengalami kerugian. Lo orang nggak perlu hina-hina korban, mereka kan nggak ada urusan sama lo. Jangan makin lo jatuhkan mentalnya. Punya empati dikit. Nggak semua orang itu pintar dan jago public speaking. Banyak yang hidupnya itu udah hancur, menderita karena kena pengaruh buruk dari Timothy ini. Brandingan selalu ngomong mau edukasi, mau bangun sekolah, aslinya lo kira dia peduli. Dia cuma peduli duit dan bisnisnya doang. Semua omongan dia nggak ada yang bisa dipegang. Itu cuma buat game of attention dan juga marketing. Sekarang beberapa korban udah memberanikan diri untuk speak up dan melapor. Malah kalian kata-katain. Ya emang mereka bego, mereka FOMO, mereka pemula yang terlalu gampang percaya dengan omongan Timothy. Kita percayakan aja pada proses hukum. Selama ini kita nungguin respon Timothy dan juga Kalima Sada, mereka diem 1000 bahasa. Lapor polisi akan terus ada, lo gak bisa lari kemana-mana. Lo harus mempertanggungjawabkan ya perbuatan lo. Ya ini adalah caption dari Skyholic ya mengenai postingan dia. Jadi di sini nih ada dugaan ancaman guys ya, nih ya. Ini template foto Timothy selfie di Polda Metro Jaya yang dipakai dari tahun 2023 sampai 2025. Gunanya untuk apa? Gunanya buat mengancam member yang protes ya, ngeluh mengalami kerugian atau portonya hangus teman-teman ya, karena analisa call dan juga beberapa ya ide trading itu invalid ya, dan malah rata-rata 90% ya dari call-nya itu rungkat teman-teman ya. 90% minus ya, puluhan call altcoin itu bang gitu.
Ya, jadi minusnya itu 90% teman-teman. Sorry ya, ini minusnya 90%, bukan 90% rungkat, tapi minusnya itu 90%. Ya, jadi contoh nih kayak kalian beli di harga 10.000 ya, harganya turun 90%, maka uang kalian sisanya 1.000. Apakah ya kalian mengalami kerugian yang sama ya? Apakah kalian kena FOMO-nya ini guys ya, apakah ada koin yang direkomendasikan dan ternyata invalid ya, kalian kena drawdown sampai 80 ya, atau bahkan 90%. Kalian boleh komen di bawah ya. Ini adalah foto template yang dipakai sama Mulu dari 2023 buat ngancem member ya, ngaco lo, kenapa sih lo kebanyakan make ya, asli kurang sehat, dibilang gitu ya, kata Skyholic gitu loh. Ups. Ya, terus ini ada chatan guys ya. Ini siapa nih? Gue kurang tahu juga ini chatan siapa ya. Olin mantap bro ya, mau aja dibego-begoin sama Timothy. Duh ngakak pagi-pagi lihat ada muka you di YouTube. Jangan gantung diri ya bro, ditipu bocah 25 tahun. Goblok aja mau ditipu sama Timothy. Tambah lagi ya ikut member-member yang tolol, kata dia kayak gitu. Ini gue kurang tahu dari siapa chatannya ya, tapi ini chatannya juga lumayan menekan ya teman-teman ya, gitu loh. Jadi kayak kalian rugi, terus ada teman kalian tahu itu kalian ya, terus diejekin lah. Kalian tau lah perasaannya kayak mana kan? Ya di sini juga ada beberapa guys, sekarang lagi di berita ya atau update terbaru ya dari story Skyholic. Yang pertama itu ya, ini adalah story dari member kelas kripto. Coba kita dengerin. Capital, dan sekarang di sebelah gua lagi ada Prof Kakak nih. Prof, banyak nih yang portofolio turun sampai 50%, sampai udah males invest di kripto lagi. Ada satu kata gak buat orang yang kayak gitu? Jadi selalu semangat ya buat teman-teman retail, karena emang kocokannya berat banget. Tapi kalau teman-teman nggak siap ya lihat drawdown 700%, nggak deserve buat 17.000% gains. Oke. Karena bottom selalu looks ugly dan top selalu looks beauty ya. Nah, itu adalah salah satu kata-kata ya dari Prof Kalimasada. Kalau kalian nggak bisa tahan, ya kalian punya drawdown itu, setahu gua ya, itu drawdownnya sampai 80% doang guys. Ya, itu kata-kata dari salah satu trader ternama juga lah di dunia. Kalau nggak salah gua Warren Buffett. Ya, kalau nggak salah. Kalau salah, kalian boleh benerin. Ya, kalau kalian tidak bisa menahan 80% ya drawdown, maka kalian tidak akan siap untuk berapa ratus persen kenaikan, kurang lebih kayak gitu. Ya, dan itu berguna untuk saham. Ya, teman-teman ya. Bergunanya untuk saham. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa Warren Buffett itu kan dia tradingnya rata-rata teman-teman itu di stocks ya, atau di saham sama private equity. Kayak gitu. So, ini next. Masuknya kan jempol-jempol gue, kesadaran-kesadaran gue Betul, untuk nge-buy. betul. Tetapi nge-sell. saya sudah melanggar etika profesi ataupun hukum pasar modal. Kan ada yang saya langgar di situ. meskipun Peraturan pemerintah. meskipun kita yang beli, kita yang sadar sendiri gitu buat Dengan beli. dengan Pakai saya, tombol. iya, dengan saya menyampaikan, memanipulasi pikiran Bro Dery, Oh, ya, sudah ada yang saya langgar dari hukum itu. Nah, untuk kalian yang belum nonton ya YouTube-nya, dikasih solusi ya Bapak Deriansyah dengan Bapak Gemma Guyardi. Ini bagus banget guys, sumpah ini bakal buka mata kalian. Dan ini bakalan ngasih kalian tamparan keras ya. Sebelum ya untuk kalian-kalian yang mau buka kelas atau kalian yang mau ikut kelas. Ya di sini dijelasin bagaimana kalau kalian menjadi seorang influencer di finance, kalian punya dua sisi, kalian bisa jadi malaikat atau kalian bisa jadi iblis. Ya. Terus apa? Terus banyak juga yang bilang, kan lu sendiri yang baik ya. Lu sendiri yang tekan tombolnya, yang rugi lu, kenapa lu yang teriak-teriak? Nah di sini Pak Gemma dengan pintarnya, ya wajar guys, ya beliau ini doktor gitu loh, ya dengan pintarnya dia bisa menjelaskan ya di mana aspek yang salahnya gitu loh. Karena kalau kalian punya sertifikasi, kalian bakalan ada sumpahnya kayak gitu. Jadi gue udah nonton ini dan ini bagus banget. Kalau kalian belum nonton, saran gue kalian nonton, ya. Nah ini juga ada nih ya mengenai ada salah satu member ya yang sudah terlanjur DCA di Manta ya di 5, 3,3, 2,7 ya, $2 ya sampai 1,8 dan juga yang terakhir di 1,4 dolar ya. Ada yang nanya nih ya, ada solusi nggak Prof? Terus dibalas ya hapus exchange-nya. Berarti nggak ada jawaban teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, titik merah ini adalah tanda bahwa dia lagi kena time out nih. Gue kurang tahu nih siapa dia ini. Ya yang nge-screenshotin ya. Kalau komplain langsung di-kick, di-ban, udah bayar mahal, mereka nggak boleh punya suara. Kan ngaco. Dibilang kayak gitu sama Skyholic. Ya. Oke. Nah, ini juga ya untuk kalian yang
merasa korban di Jawa Timur, teman-teman, kalian bisa melapor melalui akun Instagram ini, ya. Ini 100% gratis, ya. Kalau kalian rugi puluhan juta, ratusan, ya, atau bahkan miliaran, segera hubungin akun ini, ya. Karena di sini ya banyak juga teman-teman di Jawa Timur yang mengalami kerugian yang sama, teman-teman, ya. Ada beberapa akun, ya. Ada yang dari Jombang, terus ada juga yang ngasih tahu bahwa saya rugi juga dari Manta lumayan besar, ya. Karena call yang disarankan oleh Aceh di channel YouTube-nya saat margin call, gitu. Ya, di sini juga ada bukti kalau ini kita kurang tahu ya siapa ya teman-teman orang-orangnya. Tapi di sini beliau menyebutkan bahwa dia join Aceh itu 2023, ya kan. Berarti kan 1 tahun harusnya member dia habis di 2024, teman-teman. Tetapi karena dia rugi banyak di Manta, Aceh ini memberikan kompensasi, teman-teman. Jadi membershipnya ditambah setahun, gitu. Ya, jadi itu adalah kompensasi, teman-teman. Biar membernya juga nggak marah juga, gitu sih. Kalau menurut saya ya kalau menurut saya ini kemungkinan besar biar membernya nggak marah, jadi ditambah ya membernya dari 2024 jadi ya 1 tahun 2025. Ya cuma gitu, cuman diskusinya ditutup dan tiba-tiba ngeluarin aplikasi gitu loh. Oke, nah ini adalah bahan pembicaraan kita nanti, teman-teman, mengenai Discord ya, member di Thread with Suli, teman-teman, ya, kita bahas nanti. Ya. Oke, kurang jelas juga di sini kapan nyikatnya. Oh, ini ancaman ya guys ya. Jadi di video ini adalah ancaman atau bahasanya ya kalau menurut gue ini ancaman guys. Kalau menurut kalian gimana? Coba kita dengar. Ada pion tolol itu nggak bakal gue bahas di sini Iya. kok. Itu kita langsung sikat aja nanti dari belakang. Di saat lu udah lupa gitu kan, lu pernah ngapain, lu lupa, nah nanti akan datang. Gua kasih tahu semua ya di bawah matahari ini ada waktunya, bro. Ya, Ya. karena ya memang nggak Untuk Nah, menurut kalian itu ancaman atau gimana guys? Ya, kalian boleh komen di bawah. Nah, ini adalah siaran langsung dari CNN Live guys. Jadi kasus ini udah mulai serius masuk ke CNN ya, dan di CNN ditayangkan secara live, teman-teman, ya. Jadi ini adalah live-nya antara Polda Metro Jaya, terus di sini gua lupa lagi namanya, anjay. Pokoknya abang ini ya sama reporternya gitu. Dari dugaan ya, ini menurut keyakinan saya, timnya Timothy Ronald ini memakai banyak buzzer yang menyerang di sosial media karena mereka semua mengincar mental-mental dari korban agar supaya tidak berani lapor. Nah, saya tekankan di sini kepada korban, Kak. Ayo lapor polisi, jangan takut lapor polisi, karena apa? Semua laporan pasti akan diproses dengan baik. Contohnya kemarin Yanger sudah buka LP dan sudah pemeriksaan di bahwa Oh ya, Abang Adam Denny. Sorry abangku. Ya, oke, kita lanjut. nggak usah takut lapor polisi. Mereka siapa? Kita nggak usah takut. Kita punya pihak penegak hukum yang baik. Itu Ya, saya lempar langsung ke Mas Andaru. Nah, jadi udah masuk guys ya ke TV nasional. Oke, nah sudah jelas ya teman-teman, itu adalah update terbaru ya di video ini. Next kalau ada yang seru-seru lagi bakalan gue bahas, tenang aja. Ya, dari sini kita bahas topik pembahasan utama kita ya, yaitu Sulianto ya di live Discord membernya. Jadi kalian dengerin dulu nih ya, wajib dengerin dulu. Iya sih sama exchange, ya kan? Gue kemarin baru ke kantornya Bybit loh ya. Jadi lu masih mau ngomong itu? Lu mau ngomong lu nggak terafiliasi sama exchange ya? Bukan cuma Bitget guys ya. Gue terakhir ke kantornya Bybit ketemu Sionnya loh. Sionnya ngomongin lu loh. Jadi masa lu mau ngomongin lu nggak terafiliasi kayak gimana? Itu juga salah satu itunya. Nggak butuh duit kelas, nggak butuh jualan duit kelas, ya kan? Tapi kalau kalian cek pendapatannya itu 3 digit M ya, gitu. Jadi duitnya beneran dari situ, beneran dari market atau dari situ gitu. Nggak terafiliasi sama exchange, ya kan? Gue kemarin baru ke kantornya. Nah, itu dia guys ya. Jadi itu adalah potongan ya video dari live thread with Suli ya, atau thread with Suli, teman-teman ya, di Discord private mereka. Dan di sini Yaskeholic kasih tahu bahwa yang dibahas oleh Suli ini adalah Timothy, teman-teman ya. Jadi Timothy ini menjadi salah satu afiliator ya dari Checks Global ya yang ilegal di Indo. Dan ditambah lagi di pembahasannya Suli menyebutkan ya bahwa pendapatan Timothy dari kelasnya itu ratusan M guys. Ya, bayangin aja dari kelas ratusan M. Banyak itu ya. 100 M aja kalian belum bisa ngebayangin gitu loh seberapa banyak uangnya. Kalau kalian udah pernah lihat uangnya, kalian pasti tahu seberapa banyak gitu loh. Ratusan M guys.
ya. Dan di situ Sulianto memberitahu bahwa dia juga terafiliasi, ya, dia ini Timothy Ronald teman-teman, ya, dia terafiliasi dengan Bybit sama Bitget, ya, yang dimana Bybit sama Bitget ini adalah checks yang ilegal di Indo, guys, ya, tidak terdaftar dan tidak ada regulasi di Indonesia. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah benar yang disebutkan oleh Sulianto di thread with Suli, teman-teman, ya, mengenai Timothy Ronald ini? Kalau kalian merasa video ini memberikan kalian informasi, ya, mengenai perdramaan cryptocurrency di Indonesia, kalian boleh subscribe, like, dan komen, share, ya, ke media sosial kalian supaya banyak orang yang bisa terbantu kalau mereka mengalami kerugian, dan mereka juga bisa up to date, ya, terhadap drama-drama yang sedang terjadi di dunia perkriptoan Indonesia. Nah, kayak gitu. Ya, jadi untuk kalian yang belum nonton juga, dikasih solusi, ya, YouTube-nya, kalian boleh nonton ke sana, guys, karena isinya bagus banget, ya. Pak Gemang menjelaskan itu bener-bener bagus. Gue suka banget di sana, dan itu daging sih, ya. Jadi kalian bisa dapat informasi dan juga edukasi juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.